Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, Pekan Advent yang ketiga. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mengupayakan hal baik, mewujudkan keadilan, dan berbicara soal kebenaran tidaklah mudah. Melalui media online, kita bisa melihat orang yang jujur, yang baik dan benar, malah dibuli dan diserang habis-habisan. Herannya, atas nama agama, mereka kerap kali menyingkirkan orang benar. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita persis sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat atas nama agama. Yesus dengan keras memperingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa orang berdosa dan pemungut cukai mengalami pertobatan ketika berjumpa dengan Yohanes. Mereka kemudian minta dibaptis sebagai tanda pertobatan. Orang banyak dan juga pemungut cukai mengakui kebenaran Allah dan meminta diri dibaptis. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi malah menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Artinya bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang paham akan Allah, tahu akan kebenaran, malah menolak kebenaran itu sendiri. Mereka dengan sengaja memisahkan diri dari kehendak Allah demi kemampanan status keagamaan mereka. Tidak heran kalau mereka menolak kebenaran Yohanes maupun Yesus sendiri. Menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita tidak lain adalah
menyerahkan diri kepada kehendak-Nya dalam pertobatan menuju kebenaran. Terbuka pada seruan kenabian dari zaman ke zaman menjadi syarat sebuah perubahan. Menjadi gagal untuk menerima kebenaran dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah kalau kita memiliki kepentingan diri demi sebuah kemapanan. Juga ketika kemapanan itu ada dan melalui hidup keagamaan. Ketika agama dan ayat dipakai untuk kepentingan politik dan kepentingan kelompok, maka tidak ada bedanya dengan kaum Farisi. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jagalah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda putra-Mu dalam membaca tanda-tanda zaman, sehingga kami diubah karena kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.